Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semua, salam sejahtera. Kembali lagi ya di channelnya tentang pemerintahan desa. Nah, di video kali ini kita akan coba berbagi informasi mengenai peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Oke sobat, pasti tidak asing ya bagi pemerintahan desa, aparat desa, sekretaris desa, ataupun bendahara desa, bahkan kepala desanya ya, ini laporan ini harus disampaikan setiap akhir tahun seperti itu ya. Dan di sini terdapat perdes dan lampiran-lampirannya yang harus disampaikan karena kita ketahui ya ini sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran setiap tahunnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung. Sebelum lanjut video jangan lupa dukung channelnya dengan subscribe, like, komen dan share, dan jangan lupa juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan mengenai berita update tentang pemerintahan desa ataupun desa itu sendiri ya. Pertama itu ada perdesnya ya. Kita ketahui ya perdes ini sudah tidak lumrah lagi ya, sudah tidak asing lagi ya, pasti sudah mengetahui ya semua pemerintahan desa itu seperti apa, kita ketahui ya. Oke, perdes ini terdiri dari, tidak lupa ada logonya, terus ada desanya, kecamatan, kabupatennya seperti apa, terus tahunnya, nomornya seperti itu ya. Terus ada klausulnya, ada menimbang, mengingat, dan yang lainnya seperti itu ya. Ini disesuaikan saja ya, tahun, nama desa, nama kecamatan, kabupaten, dan klausulnya seperti apa ya, aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintahan daerah. Oke. Nah, kalau sudah jelas ya peraturan menterinya itu pasti sama ya, seperti itu ya, peraturan Menteri Dalam Negeri ataupun Menteri Desa ataupun undang-undangnya pasti sama ya. Oke, tidak lupa memutuskan dengan kesepakatan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Nah, di sini tercantumkan pendapatan desa ini secara gambaran umum saja ya. Terus pembiayaannya berapa? Nah, di sini tadi sudah disebutkan ya, ada lampiran. Yang pertama itu lampiran laporan keuangan, yang kedua itu lampiran realisasi kegiatan periode yang sudah dilaksanakan ya. Dan yang ketiga ini daftar program sektoral dan program daerah dan program lainnya. Oke, kita akan bahas ya lampiran-lampiran ini dari lampiran 1, lampiran 2, dan lampiran 3. Oke, lampiran 1 ini ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini seperti apa? Oke, ini dia. Nah, laporan keuangan ini di dalamnya itu terdapat catatan laporan keuangan ya. Nah, jadi ada informasi umum, terus ada dasar penyajian, rincian pos anggaran, ada silpanya berapa, pendapatan asli desa berapa. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah rincian dari keuangan tersebut ya, pos-posnya seperti apa, pendapatannya berapa, pengeluaran belanja modal, belanja barang jasa itu berapa. Nah, di sini dicantumkannya secara rinci, bidang-bidangnya itu dicantumkan juga seperti apa ya, sumber anggaran ini semua di sini terinci ya di catatan laporan keuangan ini ya. Seperti itu sobat. Nah, di fungsinya juga ada ya, belanja bidang pemasyarakatan, bidang pemberdayaan. Jadi di sini komplit pembiayaannya berapa. Misalkan ada pembiayaan ke badan usaha milik desa itu berapa. Nah, ini komplit di sini ya. Nah, kondisi asetnya juga seperti apa. Di sini ada seperti itu ya, posnya itu komplit sekali, dan ada perbandingannya dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Ini sebagai contoh ya, tergantung ya seperti apa kondisi di lapangan. Sesuaikan saja, oke? Itu untuk lampiran pertama ya. Nah, jadi setelah lampiran tadi, setelah lampiran catatan laporan keuangan, itu ada laporan aset desa. Nah, jadi laporan aset ini harus dicantumkan atau dilaporkan juga ya, dari tahun, misalkan dari tahun awal, bukan tahun awal ya, tahun desa itu berdiri sampai tahun anggaran berjalan itu berapa ya, sampai tahun yang sudah dilaksanakan itu berapa nilai asetnya. Oke, di sini itu nilai asetnya itu dimulai dari tanah, peralatan mesin, terus yang lainnya seperti itu ya. Ada kendaraan juga. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Ada jalan desa ataupun jalan yang lainnya, jembatan, irigasi sungai, dan yang lainnya seperti itu yang. Jadi di sini dicantumkan nilai asetnya berapa. Nah, jadi ada nama-nama asetnya ini, terus tahun didapatkannya itu, terus ada nilai asetnya itu, kondisinya seperti apa, baik, rusak, ataupun kurang baik seperti itu ya. Nah, di sini dicantumkan ya.
Kita lari ke lampiran kedua. Nah, di lampiran kedua ini ada laporan realisasi kegiatan tahun yang sudah dilaksanakan ya. Oke. Formatnya itu tidak jauh ya, tidak jauh beda dari yang awal ini. Ada nama kegiatannya. Pertama itu kode rekening ya, ada uraiannya, nama kegiatan, nama outputnya, terus rencananya itu berapa, misalkan dari volumenya, satuannya berapa, nilai anggarannya. Nah, realisasinya juga berapa, ada volumenya juga, satuannya juga, anggaran, nilai anggarannya, capainya berapa persen. Nah, jadi antara rencana dan realisasi ini bisa berubah ya, tergantung kondisi lapangan yang ada di desa-desa ya. Nah, jadi tergantung ya, tidak bisa sama, tidak bisa juga berbeda seperti itu ya, tergantung kondisi. Nah, tidak lupa juga sumber anggarannya ini dicantumkan di sini ya, ini dicentang saja. Misalkan nilai anggarannya itu dari dana desa ataupun ADD ataupun yang lainnya, di sini disesuaikan saja ya. Nah, jadi ketahuan nilai jumlahnya itu berapa untuk APBDes yang sudah dilaksanakan, kegiatannya itu seperti apa. Nah, sudah ada nilainya di sini ya, jumlahnya itu. Ya, yang terakhir itu ada lampiran ketiga. Nah, lampiran ketiga ini merupakan program-program yang masuk ke pemerintahan desa tanpa ataupun melalui tidak melalui APBDes ataupun rekening desa masuknya. Nah, oke, seperti ini ya. Program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Jadi ini tanpa masuk ke rekening desa ya anggarannya itu, jadi langsung dilaksanakan oleh pihak ketiga seperti itu ya. Oke, ini contohnya seperti apa? Nah, seperti ini ya. Jadi ada nilai, ada programnya apa, jenisnya seperti apa, lokasinya di mana, volumenya, satuannya, jumlah nilainya itu berapa, jumlah nilai anggarannya, dan sumber dananya itu dari mana. Bisa jadi aspirasi ataupun bantuan yang lainnya. Nah, kalau di sini di luar dari APBDes ataupun di luar dari rekening desa, jadi keuangannya itu tidak masuk ke rekening desa. Informasinya mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa dukung channelnya ya, oke? Jangan lupa jaga pola makan, jaga kesehatan kita ya, istirahat yang cukup dan olahraga yang teratur. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.